Malam itu, udara di lereng Merapi terasa sangat dingin. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, menyelimuti jalan desa Sumberarum di Magelang. Hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang terdengar samar di antara pepohonan. Warga desa sebenarnya sudah lama tahu satu hal: jangan keluar rumah setelah jam 12 malam. Sebab, di waktu itu, Kromo Leo sering melintas. Namun malam itu, seorang pemuda bernama Andra terpaksa keluar. Ibunya sedang demam tinggi, dan obatnya hanya bisa dibeli di warung ujung desa. Dengan senter di tangan, Andra berjalan cepat menyusuri jalan setapak yang sunyi. Daun-daun bergetar halus tertiup angin malam. Tapi di tengah langkahnya, tiba-tiba semuanya hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin. Hanya gumaman lirih terdengar dari kejauhan. Andra berhenti. Ia menajamkan telinga. Gumaman itu datang dari arah tikungan menuju jalan besar. Semakin lama, semakin jelas, dan kini terdengar seperti suara banyak orang yang berjalan pelan. Serempak, seperti arak-arakan. Dari balik kabut, mulai tampak bayangan-bayangan hitam panjang. Langkah mereka pelan, namun berirama. Andra menyorotkan senter, dan saat cahaya menyentuh kabut, terlihatlah keranda. Keranda itu diusung oleh rombongan berpakaian jubah hitam. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan mulut mereka masih bergumam lirih, seperti doa yang tak dimengerti manusia. Bisik Andra, tubuhnya gemetar hebat. Ia segera berbalik, berlari sekuat tenaga ke arah rumah, tapi di belakangnya, gumaman itu semakin keras. Langkah kaki rombongan itu semakin cepat, seolah mereka tahu ada manusia hidup yang berani melihat mereka malam itu. Sesampainya di rumah, Andra mengunci pintu rapat-rapat, menarik tirai, dan duduk gemetar. Namun dari luar, suara itu belum hilang. Justru terdengar semakin dekat. Hingga akhirnya, gumaman itu berhenti, tepat di depan rumahnya. Sebuah suara berat menghantam pintu. Sekali, dua kali. Setiap ketukan membuat dinding rumah bergetar. Andra menahan napas. Dari celah jendela, ia mencoba mengintip. Dan di sanalah, ia melihat keranda hitam besar berdiri di tengah kabut. Dan dari dalam keranda itu, perlahan muncul tangan pucat yang menuding ke arahnya. Giliranmu. Suara itu berat dan serak. Lalu, semuanya gelap. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Andra dalam keadaan terkunci dari dalam. Ibunya masih tertidur lemah, tapi Andra sudah tak ada. Di depan pintu rumahnya, mereka menemukan jejak lumpur panjang dan sebuah bunga melati kering. Tanda khas yang konon selalu tertinggal setelah Kromo Leo lewat malam sebelumnya.